Glory Man United. Hanya 4 hari setelah kemenangan mereka di Stadion London, Manchester United harus kembali menghadapi West Ham untuk memperbarui rekor mereka di Old Trafford dalam ajang Piala Carabao atau Piala EFL di babak yang ketiga. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer memenangkan pertandingan Liga di akhir pekan kemarin dengan skor 2-1, di mana Cristiano Ronaldo dan Jesse Lingard menjadi pencetak gol dan David De Gea menyelamatkan penalti dari Mark Noble pada masa perpanjangan waktu. Kedua tim akan melihat kompetisi ini sebagai salah satu yang mereka miliki harapan realistis untuk menang. Mereka telah bertemu di kompetisi ini 3 kali, di mana United menang 2 kali dan tim yang bertindak sebagai tuan rumah selalu keluar sebagai pemenang. Bagaimana dengan pertandingan berikutnya? West Ham adalah klub yang sama sekali berbeda sekarang dibandingkan dengan 18 bulan lalu. David Moyes benar-benar membuat mereka menjadi unit yang solid dan benar-benar kompetitif. Mereka telah berubah dari Liga Primer menjadi pesaing di Liga Eropa dan memenangkan pertandingan pertama mereka dalam kompetisi minggu lalu di Dinamo Zagreb. Namun, mereka masih perlu meningkatkan performa mereka melawan tim-tim 6 besar di Inggris. Musim lalu, Leicester City adalah satu-satunya tim yang mampu mereka kalahkan yang finish di atas mereka di klasemen Liga Inggris. Dan mereka tersingkir dari Piala FA oleh Manchester United. Faktanya mereka belum pernah menang di Old Trafford sejak Mei 2007 ketika gol yang sangat terkenal dicetak oleh Carlos Tevez membantu mereka tetap berada di divisi atas di bawah manajer Alan Kirkbisley. Mereka akan membuat setan merah semakin dekat, tetapi catatan buruk mereka dikombinasikan dengan kemungkinan perubahan dalam tim yang diturunkan, berarti tim tuan rumah bisa kemungkinan menang. Manchester United adalah pencetak gol terbanyak di Liga Inggris dan tentunya kembalinya Cristiano Ronaldo telah membuat tangan kreatif yang juga masih bercokolnya Paul Pogba, Bruno Fernandes, Jadon Sancho, Mason Greenwood, dan Anthony Martial yang mencetak 2 gol ketika kedua tim terakhir bertemu di Piala EFL. Tapi secara defensif, dengan penambahan Rafael Varane ada sedikit kegoyahan di lini belakang mereka. Tidak terbantunya lini belakang oleh tidak adanya gelandang bertahan kelas dunia. West Ham bisa mengambil keuntungan dari itu, bahkan tanpa Michail Antonio yang diskorsing. The Hammers memiliki banyak opsi berbahaya seperti Said Benrahma, Jarrod Bowen, dan Thomas Soucek. Pendekatan United dan kedalaman bakat menyerang seharusnya membuat mereka lolos, tapi ini kemungkinan akan menjadi pertandingan tanpa gol. Mungkin tidak bijaksana bagi Ole Gunnar Solskjaer atau David Moyes untuk membuat terlalu banyak perubahan karena kekuatan lawan, tetapi beberapa perubahan penting mungkin terjadi. Jesse Lingard adalah salah satu yang akan pasti memulai menjadi starter melawan West Ham, di mana Ole Gunnar Solskjaer sudah memastikan bahwa Lingard akan bermain di Carabao Cup pekan ini. Terlepas dari umpan balik yang mengerikan yang menjadi penyebab kalahnya United dari Young Boys di Liga Champions, pemain berusia 28 tahun itu memiliki awal yang baik musim ini, mencetak 2 gol dalam 3 penampilan Liga Inggris, semuanya berangkat dari bangku cadangan. Super sub bagi dirinya mulai disematkan oleh para pendukung, di mana dia membuat 2 gol untuk Inggris saat melawan Andorra dan menunjukkan kemampuannya untuk mencetak gol bukan hanya karena dia mengalami kebangkitan saat dipinjamkan ke West Ham. Tentunya dia sangat ingin membuat kesan yang besar pada Solskjaer saat dia menjadi starter di Old Trafford. Salah satu keputusan penting Solskjaer mungkin ada di bawah mister gawang, di mana Dean Henderson masih sakit sehingga tidak bisa tampil untuk menjadi penjaga gawang utama. Dia telah memainkan 2 pertandingan under 23, tapi bisa jadi Tom Heaton lah yang akan menjadi starter di pertandingan ini. 4 back United akan menampilkan seluruhnya pemain lapis kedua dengan Alex Telles sudah kembali dari cedera. United akan turun dengan 4-2-3-1, Tom Heaton di bawah mister gawang, Dalot, Bailey, Lindelof, dan Telles di belakang dengan Van de Beek dan Matic menjadi double pivot.
untuk mendukung Lingard, Mata, Sancho, dan Anthony Martial. Sementara itu, West Ham akan berusaha untuk membalas kekalahan Liga Inggris baru-baru ini pada pertandingan Carabao Cup. The Hammers tentunya tampil bagus saat melawan Setan Merah di hari Minggu, meski mereka kalah dengan skor 2-1. Alphonse Areola mungkin akan melakukan debutnya untuk klub, dengan Fabianski akan menjadi cadangannya karena Fabianski adalah starter di Liga Inggris. Di lini pertahanan, Vladimir Kupol dan Aaron Cresswell mungkin bisa digantikan oleh Ryan Fredericks atau Arthur Masuaku untuk berada di posisi fullback kanan atau kiri. Kutzoma yang tampil solid dalam debutnya di Eropa dan Liga Inggris sekarang mungkin disetarakan bersama Angelo Ogbonna. Issa Diop bisa bermitra dengan Craig Dawson di jantung lini belakang, atau mungkin dikombinasikan bersama Zouma atau Ogbonna. Mark Noble tentunya sangat kecewa dengan gagalnya penalti ke gawang United di pertemuan terakhir, tapi dia tentu berharap mendapat kesempatan untuk menjadi starter pada Rabu malam. Moyes memiliki kesempatan untuk mengistirahatkan Declan Rice dan Thomas Sussex, sehingga kemungkinan besar Mark Noble akan diduetkan dengan Pablo Fornals yang kemarin baru saja turun menghadapi United. Lebih jauh ke depan, Michail Antonio tentunya akan diharapkan menjadi starter setelah dia tidak bisa tampil karena suspensi kartu kuning di Liga Inggris kemarin. Antonio tampil luar biasa musim ini dengan 5 gol dan 3 assist dari 5 pertandingan di semua ajang kompetisi. Di belakangnya, Emmanuel Lanzini bisa menjadi kandidat paling berpeluang untuk bermain di peran nomor 10 dibandingkan Nikola Vlasic. Sementara Andrei Yarmolenko dibatasi untuk tampil sebagai super sub musim ini dan mungkin akhirnya bisa masuk ke starting 11. Pemain Ukraina itu bisa tampil di posisi sayap kanan dengan Said Benrahma di sayap yang berlawanan. Jika Jared Bowen fit, kemungkinan Bowen yang akan tampil menggantikan Yarmolenko. Benrahma tentunya lebih segar dari Pablo Fornal yang telah memulai semua pertandingan sejak restart. West Ham kemungkinan akan turunan 4-2-3-1 dengan Areola di bawah mister gawang, Frederick, Dawson, Zouma, dan Koval di belakang. Noble dan Fornal akan menjadi double pivot, sementara Lanzini, Bowen, dan Benrahma akan mendukung penyerang tunggal Antonio. Statistik utama, The Red Devils bersua The Hammers dalam ajang Piala FA musim lalu, menang 1-0 di extra time melalui gol Scott McTominay. United mampu 2 musim berturut-turut masuk semifinal Piala Carabao yang dilakukan di 2 musim terakhir. West Ham dan United berjumpa 3 kali di Piala Carabao sebelumnya, di mana United menang 2 kali dan West Ham sekali. Hanya 5 pemain yang sudah mencetak gol bagi United musim ini, yaitu Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Jesse Lingard, Cristiano Ronaldo, dan Fred. Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit yang semuanya berasal dari Inggris. Tentunya kita mengharapkan bahwa wasit akan bermain cukup baik, tidak seperti Atkinson pada laga menghadapi West Ham sebelumnya. Pemimpin pertandingan adalah Jonathan Moss yang akan ditemani asistennya Mark Terry dan Timothy Wood. Dengan ofisial keempat adalah Chris Kavanagh. Di samping momen-momen luar biasa, Piala Liga sering menjadi platform bagi para manajer untuk memberikan debut kepada para pemain muda dan pemain baru. Beberapa di antaranya yang terkenal adalah Paul Pogba. Selama masa pertamanya di United, Pogba hanya memainkan beberapa pertandingan, termasuk kemenangan 3-0 di debutnya atas Leeds United di Elland Road. Pada akhir musim itu, dia meninggalkan United ke Juventus dan sejak itu dia merengkuh berbagai gelar di Juventus. Dari sejak debutnya di Piala Liga lah, Pogba akan tampil di panggung terbesar dan menjadi juara dunia bersama negaranya. Pemain lainnya adalah Jude Bellingham. Kenaikan meteorik Bellingham dimulai di Birmingham. Kelahiran Sturridge ini telah lama diharapkan untuk hal-hal besar dan memulai menjadi starter untuk tim utamanya pada usia 16 tahun dan 38 hari. Saat kalah 3-0 dari Portsmouth, Bellingham menjadi man of the match dan sejak itu makin kuat sehingga ia diajak trial di Man United.
Berikutnya ada David Beckham pada tahun 92 dalam pertandingan Piala Liga melawan Brighton. Beckham melakukan debut yang tidak terduga setelah cederanya Andre Kanchelskis. Beckham tidak bermain di Liga selama 3 tahun, tapi setelah itu hanya masalah waktu sebelum dia naik ke staf United dan seterusnya. Sekarang dia adalah salah satu pesepak bola paling terkenal di planet ini setelah bermain di Inggris, Spanyol, Amerika, dan Prancis. Lalu terakhir adalah Paul Scholes, di mana pemain kesayangan Sir Alex Ferguson ini tentunya punya pelatih yang suka menggunakan Piala Liga sebagai platform untuk mendapatkan pemain muda untuk berlaga di tim utama. Dan pemain seperti Paul Scholes dicoba dalam pertandingan pada 21 September 1994, di mana ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-1 atas Port Vale. Dia akan melakukan debut Liga 3 hari kemudian dan menjadi salah satu gelandang paling berbakat di generasinya. Itu dia preview pertandingan dan informasi seputar Piala Liga Carabao Cup yang akan berlangsung pada hari Rabu malam waktu Inggris atau Kamis dini hari waktu Indonesia. Tetap dukung Man United, glory Man United.